Taiwan melaporkan satu kasus positif lokal tanggal 28 September melibatkan seorang pria di Taipei. Selain itu ada 6 kasus dari luar negeri meliputi Amerika, Jepang, Vietnam, dan Singapura. CCC mengumumkan pelonggaran pada sebagian sarana umum mulai minggu ini, meliputi izin makan minum dalam ruang tunggu stasiun TRA dan THSR. Selama bus wisata mengangkut penumpang sesuai jumlah kursi yang ditetapkan, jumlah penumpang maksimal tak dibatasi. Selain itu, mekanisme pendataan terpadu, pengukuran suhu tubuh, pemakaian masker, larangan makan minum diterapkan pada pameran dan pertunjukan seni budaya serta pertandingan olahraga dengan batasan 80 orang dalam ruangan dan maksimal 300 orang di luar ruangan. 好，那车厢里面目前还没有开放。那当然，在维持要排队时，及室内外要适当的社交距离。那可以现场售票，不受预约制。Mulai 5 Oktober, sarana hiburan elektronik, tempat rekreasi informatika, karaoke, sarana hiburan mahjong akan dibuka secara bersyarat. Sarana hiburan di dalam ruangan harus menerapkan sistem reservasi, mekanisme pendataan terpadu, pengukuran suhu tubuh, pemakaian masker, kontrol jumlah pengunjung, peningkatan sistem ventilasi, dan tidak boleh menyediakan layanan pendampingan. Lebih dari 60% karyawan mereka harus sudah mendapatkan sedikitnya 1 dosis vaksin selama 14 hari. Sarana karaoke pada pusat aktivitas komunitas pada dasarnya merujuk metode pembukaan tempat karaoke. Bila pihak pengelola dapat menerapkan langkah pencegahan secara optimal, maka akan diproses sesuai metode sarana karaoke. Bila ruang resepsi pernikahan agak kecil, jumlah peserta tidak boleh melampaui 80 orang. Bila ruangannya agak besar, setiap orang harus diberi jarak seluas 2,25 meter persegi dan harus melakukan kontrol arus pengunjung. Selama beberapa hari ini, banyak warga Penghu yang mengalami ruam pada kulitnya. Ada yang menderita gatal bengkak pada pundaknya walau telah menggunakan segala cara untuk mengurangi rasa gatal. Ada pula yang mengalami gejala serupa pada bagian dada dan tangannya. Pada tanggal 27 saja setidaknya ada ratusan orang yang berobat. Jumlah penderita diprediksi setidaknya mencapai 300 orang mulai dari usia muda hingga tua. Dokter merasa hal ini sepertinya tidak saling ditularkan antar manusia namun melalui kontak fisik dengan unggas atau ulat. Iritasi kulit ini diduga terjadi akibat sentuhan fisik dengan nyamuk atau serbuk sari yang terbawa udara. Namun karena sumber penularan masih belum diketahui, maka diputuskan bukan merupakan penyakit menular. Investigasi sumber penyakit akan dilakukan bersama dengan unit terkait. Forum debat Majelis Umum PBB berakhir tanggal 27. Nikaragua menyampaikan pidato pada hari terakhir ini. Pidato sepanjang 24 menit tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Nikaragua yang mengungkit pentingnya partisipasi Taiwan dalam wadah PBB dalam menghadapi pandemi. Ante esta pandemia, se hace imprescindible por razón humanitaria la aplicación del principio de universalidad para que Taiwán pueda participar en los mecanismos y reuniones correspondientes del sistema de Naciones Unidas. 13 dari 15 negara sahabat menyatakan dukungan mereka terkait partisipasi Taiwan dalam wadah PBB. Hanya Vatikan yang tidak mengungkit Taiwan. Honduras mendukung Taiwan lewat surat yang ditujukan kepada Sekjen PBB. Sedangkan PM Jepang memberikan dukungannya secara tidak langsung dengan menegaskan bahwa upaya pencegahan pandemi tak sepantasnya memiliki kesenjangan geografis. MOFA menyampaikan bahwa ke-14 negara sahabat Taiwan melayangkan surat kepada Sekjen PBB secara bersama atau perorangan. Mereka menekankan bahwa warga Taiwan tidak sepantasnya diabaikan. Kontribusi Taiwan juga tidak seharusnya diremehkan. Sejumlah negara yang memiliki visi serupa juga terus memberikan dukungan multilateral kepada Taiwan melalui berbagai upaya dan kesempatan. Selama 6 hari berturut-turut, Singapura telah melaporkan jumlah kasus di atas 1.000 per hari. Otoritas tempat menyampaikan bahwa hal ini pada umumnya merupakan kasus penularan komunitas dan ratusan kasus penularan klaster di asrama PMA. And if the trend continues, the number of cases is likely to double to 3,200 a day by next week and may even increase beyond that. After that. Diterpa kasus yang kian meningkat, Singapura yang semula memutuskan untuk hidup berdampingan dengan virus penyakit terpaksa harus menyesuaikan kebijakan mereka. Pertanggal 27, di samping memberlakukan kembali pembatasan sosial, perkantoran diimbau mengadopsi metode kerja jarak jauh dan siswa diminta untuk belajar di rumah.